Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kuliahan hari ini kita mulai dengan video materi dulu. Kemudian nanti sekitar 1 jam terakhir kita akan berdiskusi dan juga menyelesaikan presentasi kelompok yang terakhir, 2 kelompok terakhir. Nah, di sini harusnya kan ada 5 minggu dan minggu keempat yang harusnya kemarin kita lakukan satu materi ECG dan EEG, kemudian berikutnya adalah tensimeter dan respirator, tapi sepertinya tidak sempat, jadi mungkin sampai dengan tensimeter saja. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Budi. Jadi nanti sampai UTS nanti materi UTS adalah sampai dengan tensimeter. Kemudian semua materi sudah saya upload, bisa teman-teman baca PPT-nya, bisa juga teman-teman nonton lagi videonya, dan silakan untuk berdiskusi dengan saya jika memang ada yang kurang paham dari materi-materi yang saya berikan. Nah, outcome dari materi hari ini adalah mengenal ECG, kemudian mengenal EEG, dan juga mengenal sphygmomanometer atau kita gampangnya bilangnya tensimeter ya. Jadi 3 ini yang akan kita bahas di sesi sekarang. Dimulai dari elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu adalah sebuah rekaman atau sebuah tes yang dilakukan untuk merekam aktivitas jantung. Aktivitas jantung itu mulai dari masuknya darah ke jantung sampai dengan keluar lagi dipompakan ke seluruh tubuh, paru-paru dan seluruh tubuh. Nah, itu seluruh aktivitas tersebut direkam oleh elektrokardiogram. Jadi perangkatnya itu sinyalnya itu di ECG ya kalau misalnya ECG, kalau bahasa Inggrisnya sinyal itu namanya sinyal EKG atau dikenal dengan istilah elektrokardiograf. Sedangkan elektrokardiografi itu adalah tindakan pemrekaman sinyalnya, dan juga elektrokardiogram adalah pengambilan sinyalnya. Jadi ada beberapa cara metode yang dilakukan untuk pengambilan sinyal, seperti yang di bab minggu kedua saya bahas bahwa kan untuk memotret seluruh aktivitas jantung maka kita harus memotretnya dari segala sisi. Jadi tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, untuk mendapatkan 100% sinyal ECG itu harus menggunakan standar clinical EKG, yaitu menggunakan 12 sadapan itu untuk mengetahui keseluruhannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien. Jadi memang ada permasalahan kesehatan di situ, sehingga harus diketahui keseluruhan aktivitasnya untuk mendiagnosis, untuk menegakkan diagnosis. Kemudian ada lagi vektokardiogram, itu adalah pemodelan sel tubuh menggunakan 3 dimensi dengan bipolar. Bipolar itu berarti yang tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kiri. Itu titik tertentu, 3 titik tertentu pada tubuh. Yang terakhir adalah monitoring, itu hanya menggunakan 1 atau 2 elektrod yang ditempatkan pada titik tertentu untuk memantau kondisi kesehatan pasien dalam jangka waktu yang panjang. Jadi basically kalau kita mau 100% melihat ibaratnya orang ada di atas, berdiri di atas meja. Nah, kita bertugas untuk memotret keseluruhan bagian dari orang tersebut. Berarti kan kita akan berputar mengelilingi meja atau mengelilingi orang tersebut untuk memotret bagian depan, memotret bagian samping, bagian belakang, dan juga bagian kiri dan kanan. Atau mungkin kita harus memanjat kursi untuk memotret bagian atas, atau juga memotret bagian bawah misalnya melihat tapak kakinya. Nah, sama seperti jantung seperti itu juga. Jadi kalau kita mau keseluruhan daripada jantungnya kita potret, itu berarti kita harus menggunakan standar clinical EKG. Tapi jika kita hanya mau melihat satu sisi tertentu, misalnya dia memiliki satu penyakit
yang khusus yang sudah didiagnosis ya, ada ketidaknormalan misalnya di bagian atriumnya. Kita misalnya kita konversi itu ke potret tadi, misalnya kita hanya mau mengambil bagian wajahnya saja, berarti kita akan mengambil, kalau orangnya ada di atas meja, berarti kita akan mengambil kursi dan berdiri sejajar dengan orang tersebut untuk mendapatkan, wajahnya dari depan misalnya seperti itu. Jadi kondisi dari, cara memotret si jantung ini berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau kita mau mendapatkan keseluruhan daripada kondisi si jantung, berarti kita harus menggunakan standar clinical EKG. Nah, sinyal EKG itu bentuknya seperti ini. Sebenarnya cukup obvious ya, cukup jelas sekali karena bentuknya yang unik. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah melakukan rekam EKG, biasanya belakangnya juga kertas seperti ini, warnanya merah, bisa biru, apa namanya, kertas apa itu ya? Kertas blok gitu ya, kertas blok. Nah, kemudian ada sinyalnya seperti ini. Mungkin tidak 100% smooth ya. Jarang sekali ada yang benar-benar 100% smooth. Itu pasti ada sedikit noise. Minimal ada noise 50 Hz lah. Ada kayak apa namanya? Spike-nya di situ. Spike kecil-kecilnya seperti itu. Nah, basically sinyalnya seperti ini. Ada sinyal P, ada Q, kemudian ada R, kemudian ada S, kemudian ada T. Nah, kemudian kalau kita bicara interval, itu ada PR interval, berarti jarak waktu antara P sampai dengan menuju ke R. Ada QRS interval, ini yang paling sering sekali dipakai. Jadi QRS itu nanti digunakan untuk menentukan berapa bit per menit daripada seseorang. Jadi kalau kita bicara bit per menit itu tidak keseluruhan sinyal EKG yang direkam, tapi hanya bagian QRS intervalnya saja. Kemudian ada ST segment, itu jeda antara S dan T. Kemudian ada ST interval, berarti dia jarak dari S sampai dengan akhir T. Terus ada juga QT interval, berarti dari sinyal Q ini ke T. Jadi bisa jadi yang dibutuhkan hanya beberapa interval saja, hanya beberapa topiknya saja, jadi tergantung dengan apa yang dicari. Namun yang seperti saya bilang tadi, jika mau merekam keseluruhan ini berarti menggunakan standar clinical EKG. Nah, kalau dilihat dari kotak-kotaknya ini tuh 1 mili ya, satu kotak itu 1 mili itu adalah, kalau horizontal itu adalah waktu, ke atas ini adalah voltase. Jadi kalau kita lihat, kita biasanya yang jadi standar ukuran itu adalah voltasenya. Jadi jika ada kelainan di atrium, ini kan atrium ya, pas masuk atrium di S anode sini, berarti ini nanti voltasenya tidak akan sesuai dengan standar. Bisa jadi turun, bisa jadi lebih, lebih ada nggak ya? Bisa jadi lebih, dan juga bisa jadi sinyalnya tidak sempurna seperti ini, gitu. Jadi ke atas nih voltase, ke kanan ini adalah waktu. Nah, waktunya itu 1 mili di sini adalah setara dengan 0,04 second. Sedangkan kalau ke atas 5 mili ini adalah setara dengan 0,5 milivolt. Jadi kalau kita lihat dari interval waktu dari peak sampai dengan T itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ya. 14. Mungkin sekitar 1 menitan ya. Jadi standar orang heartbeat 1. Jadi kan ini dari P sampai dengan T itu adalah 1 detak jantung. Jadi standar detak jantung orang itu sekitar 60 sampai 100 per menit. Nah, itu tergantung kondisi fisiknya. Jadi bisa jadi biasanya yang beat per menitnya rendah itu adalah orang yang memang rajin berolahraga. Kenapa? Karena dengan dia sering berolahraga, berarti otot jantungnya tuh cukup kuat. Ini kita bicara dalam kondisi rest ya, dalam kondisi istirahat. Jika dia berolahraga, maka dinding ototnya itu cukup kencang. Jadi ketika dalam kondisi rest atau tidak melakukan sesuatu halnya, itu jantungnya tidak perlu berusaha kencang untuk memompa darah karena sudah cukup baik dinding jantungnya, seperti itu.
Nah, biasanya yang agak tinggi itu justru yang jarang berolahraga. Tapi biasanya sih sekitar 70-80 range antara segitulah. Kalau terlalu rendah juga ada masalah, terlalu tinggi juga biasanya ada masalah. Seperti itu. Jadi sekitar mungkin sekitar 1 menit 1 menit atau kurang ya, kurang dari 1 menit ya. Kemudian kalau lihat dari voltasenya, ini 5 mili adalah sekitar 0,5 milivolt. Ini kalau ditotalkan ini ada 1, 2, 3, lebih ya, lebih dari 3, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 milivolt. Nah itu biasanya sih sekitar 2 milivolt. Kalau teman-teman coba praktikum itu sekitar 2 milivolt. Itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi berarti yang sinyal R-nya itu, peak R-nya itu. Jadi yang paling tinggi itu sekitar segitu. Nah, kenapa teman-teman perlu tahu? Karena nanti ketika teman-teman mendesain sebuah instrumentasi medis, seperti yang teman-teman ketahui harus ada amplifiernya, kemudian harus ada filternya. Nah, kalau teman-teman tidak paham dari bagaimana sih bentuk sinyalnya itu, nanti justru yang informatif itu yang justru akan terhilang. Jadi hilang, malah bukan itu yang dipertahankan seperti itu. Jadi untuk sinyal ini menurut saya sangat penting sekali ya. Jadi tidak bisa diabaikan gitu. Apalagi ya di sini ya. Mungkin itu dulu. Nah, ini setiap daripada gelombang tadi memiliki aktivitas tersendiri. Nah, ini juga perlu diketahui agar nanti ketika ada sinyal yang terekam ada tidak terlihat sempurna, mungkin jadi bisa menganalisa kira-kira apakah masalahnya ada di alatnya atau masalahnya memang ada di objek yang diukurnya. Nah, gelombang P itu adalah ketika dia masuk masuk si darahnya ke jantung. Nah, itu ditangkapnya dari nodus sinoatrial ini atau biasanya disebut S-anode. S-anode itu nanti akan mengirimkan sinyal ketika darah itu masuk ke jantung. Kemudian Q itu kalau kita lihat dia berarti ancang-ancang ya, ancang-ancang untuk memompa yang kencang. Itu kita sebut sebagai dibangkitkan oleh vibrasi ya. Dia defleksi negatif. Defleksi negatif sebelum dari sinyal R. Dan R itu defleksi positif. Jadi dia ini adalah yang terkencang daripada seluruh aktivitas jantung. Kemudian setelah puncaknya akan slope ke bawah, itu defleksi negatif, depolarisasi ventricle. Kemudian ada gelombang T, itu adalah repolarisasi ventricle. Seperti itu. Nah, nanti jadi dari sinyal jantung ini nggak semata-mata hanya bisa melihat kondisi jantungnya saja. Jadi dari beberapa analisa seperti HRV, kalau HRV itu menggunakan RR interval. Jadi setiap dari sinyal sinyal R ke sinyal R berikutnya intervalnya berapa. Nah, interval tersebut yang nanti dihitung bisa mengetahui kondisi organ yang lain, terutama yang saraf tidak sadar, ANS. Jadi berhubungan dengan autonomous nervous system. Jadi bisa mengetahui kondisi organ-organ tubuh yang tidak sadar seperti paru-paru. Paru-paru kan tidak kita kendalikan ya. Organ-organ yang tidak kita kendalikan banyak ya. Jadi kalau kita harus mengendalikan paru-paru susah juga. Paru-paru termasuk yang tidak dikendalikan. Jadi dia memang bekerja sendiri, ada saraf tidak sadar istilahnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dianalisa menggunakan sinyal EKG. Jadi nggak semata-mata hanya untuk mengetahui kondisi jantung saja. Kemudian berapa sih amplitudonya dan berapa sih durasinya? Ini ada di sini. Nah, kenapa teman-teman perlu tahu? Ini kalau amplitudo mungkin lebih ke amplifier lah, lebih ke penguatnya. Berapa sih gain yang kita butuhkan untuk mengetahui gelombang-gelombang tertentu yang memang informatif ini. Kemudian kalau dari sisi durasi, nah ada standarnya dari sekian ke sekian. Jadi jika kita melihat jika teman-teman merekam sebuah
merekam seseorang, jantungnya seseorang, dan kemudian melihat ada ketidaknormalan di sinyalnya tersebut, di sinyal rekamannya tersebut ada 2 yang perlu dicurigai. Yang pertama adalah, alatnya. Apakah memang alatnya, pemasangannya sudah tepat, tidak kalibrasinya sudah tepat. Jika memang itu sudah tepat, berarti memang orangnya ada masalah. Nah, jika kita tidak mengetahui standarnya atau range-nya, kita akan kebingungan untuk men-troubleshoot jika rekaman tersebut tidak sesuai dengan, yang ada di standarnya. Jadi bisa jadi memang ada penyakit dari si pasien atau juga bisa jadi dalam pengoperasian alat ada yang salah, gitu. Nah, basically seluruh instrumentasi medis itu dasarnya sama, blok diagramnya itu sama-sama aja. Jadi, ada penguat, ada filter, udah kurang lebih hanya itu. Penguat kenapa? Karena sinyalnya sangat kecil. Jadi sinyal yang ditangkap oleh tubuh itu lemah sekali, maka harus kita kuatkan. Tapi hasil dari penguat itu biasanya sinyalnya tidak akan mulus, lus seperti ini. Biasanya nanti adalah noise-noise yang terbawa. Jadi nanti gambarnya tidak akan 100% begitu. Makanya nanti harus difilter ke beberapa tahap. Kenapa harus beberapa tahap? Karena harus jaga-jaga agar sinyal yang informatif itu tidak hilang. Jadi benar-benar yang kita eliminasi adalah noise atau interferensi yang memang tidak diperlukan oleh analisa kita begitu. Jadi ada beberapa filter yang harus diterapkan. Kemudian filter itu juga tidak hanya dari instrumennya saja tapi juga dari signal processingnya. Karena setelah pun kita mengeliminasi misalnya 50 Hz, pas kita lihat ya 50 Hz itu bisa jadi tingginya sebesar sinyal P. Jadi tetap harus dibersihkan lagi menggunakan signal processing digital, seperti itu. Sampai akhirnya bisa dilihat di display. Nah, jenis utama EKG itu ada, secara utama ada 3. Yang pertama adalah resting. Resting itu tidak berkegiatan, jadi merekam EKG secara tidak berkegiatan. Nah, kita ibaratkan lagi seperti artis yang kita foto di atas meja itu tadi. Nah, jika kita mau, memotretnya dia menggunakan misalnya menggunakan baju casual, mungkin dia hanya bisa duduk dan, berdiri saja tanpa melakukan aktivitas. Nah, jadi itulah ibaratnya adalah resting ECG. Nah, bagaimana dengan ambulatori? Ambulatori itu adalah merekam seluruh aktivitas, tapi tidak ada paksaan. Jadi memang monitoring dalam waktu yang lama, biasanya menggunakan yang portable setidaknya sekitar 24 jam dan bergerak bebas secara normal. Jadi kalau kita seperti model tadi kita mau foto baju dia menggunakan baju berarti dia harus diam, stay still untuk satu waktu dan kemudian difoto. Sedangkan kalau kita mau membuat apa namanya misalnya modelnya itu menggunakan misalnya baju atau pakaian olahraga, kita mau yang kita foto adalah bentuk aktivitasnya. Jadi yang direkam adalah seluruh aktivitasnya tersebut. Jadi bisa jadi apa yang kita rekam dalam kondisi rahat itu informasi ketika berkegiatan tidak dapat kita ambil ketika merekam resting. Nah, begitu juga ketika ambulatori, kita akan mendapatkan sinyal yang tidak akan mungkin tidak ada informasi kondisi restingnya. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu untuk mengambil perekaman tersebut. Kemudian ada namanya tes stres jantung. Ini biasanya untuk mengukur kondisi minimal dan kondisi maksimal daripada si jantung. Jadi nanti ada aktivitas fisik yang harus dilakukan. Biasanya bisa jadi dari perlahan, kemudian bisa menggunakan sepeda ataupun menggunakan treadmill. Bisa dari perlahan sampai dengan kencang, memaksakan sampai optimal, kemudian turun lagi sehingga kita bisa melihat seberapa jauh kapasitas atau power daripada si jantung tersebut. Itu namanya tes stres jantung. Jadi dari ketiga ini itu akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Hasil yang berbeda-beda itu maksudnya kita bisa membaca tubuh seseorang itu dari beberapa cara yang berbeda-beda, tidak
hanya satu. Jadi mungkin kalau kondisi resting kita bisa melihat misalnya jantungnya tanpa melakukan kegiatan. Jika ambulatori dalam waktu yang panjang, rentang yang panjang, bisa jadi dia di tengah-tengah ada kondisi pemaksaan atau kondisi aktivitas berat, tapi habis itu tidak. Jadi akan mendapatkan hasil yang beda. Begitu juga dengan tes stres jantung. Jika kita memaksakan sebuah aktivitas berat, kemudian resting, kemudian dari aktivitas ke resting itu akan mendapatkan sinyal yang berbeda juga. Jadi tergantung tujuannya. Tes EKG itu nanti tergantung tujuan yang mau dilihat. Nah, dari situ kita loncat ke elektroensefalogram itu atau kita sebut dengan EEG. Nah, nanti mungkin nggak begitu terlalu banyak di sini. Karena sebenarnya kalau EEG itu lebih banyak perbedaannya dengan ECG. Kalau ECG itu kita merekam dari banyak titik, itu akan menghasilkan mendeliver sebuah sinyal. Dari beberapa titik itu akan mendeliver sebuah sinyal EKG tadi. Tapi kalau EEG itu akan mendeliver beberapa jenis sinyal. Dan analisanya pun akan berbeda-beda. Sama sebenarnya seperti EKG. EKG kan jika kita mau menganalisa sinyal P, berarti kita akan membaca aktivitasnya seperti apa. Sama juga seperti itu, nanti ada beta, alfa, gamma. Nah, kita menganalisa alfa berarti kita sedang menganalisa bagian apanya, begitu. Nah, dia adalah pencatatan aktivitas listrik otak dengan menggunakan alat. Nanti elektrodnya ditempelkan di kepala dengan sistem 10-20 dan dapat melakukan perekaman aktivitas otak. Nah, ini seperti yang pernah saya jelaskan di bab 2. Ini adalah sistem 10-20. 10 itu adalah 10% dari batang hidung atau yang terbawah. Kemudian yang sisanya adalah 20, 20, 20, 20 dan juga sisanya 10%. 10% itu jarak ya. Jarak dari total sepanjang ini. Jadi kalau di total kan ini 100% nih. 100%. Nah, ini adalah jarak. Ini 10, 20, 20 kan ini totalnya 100%. Nah, begitu. Nah, biasanya ini memang dibutuhkan elektro sebanyak ini. Karena saya kurang begitu paham ya, tapi sinyal yang dihasilkan itu memang terpisah. Nah, ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh EEG. Ada delta, ada theta, ada alpha, ada beta, ada gamma. Nah, itu pun memiliki frekuensi yang berbeda-beda juga. Dan juga analisanya akan berbeda-beda. Jadi jika kita menganalisa sinyal delta, maka apa yang akan kita dapat, informasi apa yang kita dapat akan berbeda dengan sinyal theta. Dan juga ada yang masing-masing saling mendukung satu sama lain. Ini adalah contoh sinyalnya. Jadi kalau dilihat-lihat sinyalnya itu tidak jauh berbeda dengan noise ya. Tidak jauh berbeda dengan noise. Memang dia kalau kita bahas signal processingnya cukup sulit untuk melakukan filteringnya. Tapi biasanya dari perekamannya sendiri sudah terpisah seperti ini. Jadi jarang dijadikan satu. Blok diagramnya kurang lebih sama juga. Jadi memang dari elektrod kemudian di amplifier, kemudian di filter, terus analog to digital converter sama aja ya. Kurang lebih sama aja. Tapi kalau teman-teman lihat alatnya, sinyalnya itu akan terpisah seperti ini. EKG pun ada yang sinyalnya terekamnya terpisah, ada. Tapi jika dijadikan satu dia masih informatif. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya sinyal-sinyal EEG ini dijadikan satu, beruwet banget kan ngeliatnya. Jadi memang biasanya memang sudah terpisah sesuai dengan channelnya. Seperti itu. Nah, peranan EEG ini banyak ya. Jadi bisa karena penyakit, bisa juga memang analisa pendukung. Jadi jika kita melakukan sebuah rekaman untuk menganalisa suatu penyakit itu tidak hanya biasanya tidak hanya satu perekaman saja, misalnya EKG saja, tapi nanti harus didukung dengan EEG-nya juga untuk mensupport analisanya, seperti itu. Dan ini ada beberapa penyakit yang bisa dideteksi dengan EEG, ada epilepsi, ada stroke, ada tumor,
ada demensia atau Alzheimer. Tuh, kalau bisa teman-teman baca itu menarik banget ya untuk mengetahui ini. Dan ada kejang demam, neurofisiologis, ada juga gangguan otak dan lainnya. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat di sini, nah ini ada beberapa kondisi sleeping. Dia bahas tentang sleeping adult dan sleeping infant, sleeping children, children, sleeping adults, kemudian ada infant. Nah, kenapa banyak highlight kalau teman-teman bisa googling, gitu banyak juga di highlight untuk penyakit namanya sleep apnea. Jadi sleep apnea itu sebenarnya adalah gangguan tidur. Gangguan tidur kalau teman-teman mungkin tidur ngorok itu biasa ya. Tapi sebenarnya kalau di luar itu adalah satu penyakit yang memang harus dianalisa. Kenapa? Karena itu adalah penyakit jangka panjang yang mungkin puluhan tahun baru akan mendapatkan dampaknya seperti itu. Jadi ngorok itu ngorok tertentu ya, ngorok yang sampai tercekat seperti itu. Sampai tercekat dan nanti ada batas berapa waktunya. Dan dengan Anda mendengkur itu sebenarnya itu adalah salah satu proses ketidaknormalan udara yang masuk ke dalam paru-paru Anda ketika Anda tidur. Jadi jika ada ketidaknormalan flow udara ke situ, dan biasanya kalau teman-teman sedang tidur suka tersedak, itu berarti memang ada yang terhambat. Udara yang masuk ada yang terhambat. Nah, dalam kondisi normal, kalau kita dalam kondisi sadar maksudnya, itu ketika kita tersedak, kita akan segera menyesuaikan diri. Berarti langsung eh, eh, berusaha untuk bernafas normal lagi. Nah, bagaimana ketika kita tidur? Mungkin ketika tidur kita tidak akan terasa kita memiliki berapa detik kehilangan nafas. Nah, apa dampaknya? Dampaknya nanti akan ke otaknya teman-teman. Jadi dalam jangka waktu yang panjang itu nanti akan ada gangguan. Akan ada gangguan karena suplai oksigen selama Anda tidur itu tidak cukup. Nah, kalau suplai oksigen tidak cukup, itu nanti akan berdampak pada otak juga. Nah, makanya dalam analisa sleep apnea, kalau teman-teman mau googling, itu EEG merupakan salah satu yang dilihat. Jadi kalau teman-teman tidur dalam kondisi mendengkur, biasanya tidak mencapai deep sleep. Karena ketika mau mencapai deep sleep itu nanti sudah tercekat duluan, sudah terhambat duluan karena nafas yang tidak sempurna. Nah, seperti itu. Nah, deep sleep dan tidak deep sleep itu ada di salah satu sinyal ini, beta, alfa, theta, dan gamma ya. Jadi kalau untuk menganalisanya biasanya EEG merupakan salah satu yang paling utama untuk dianalisa ketika adanya gangguan tidur atau sleep apnea situ. Oke, yang berikutnya kita masuk ke sphygmomanometer. Itu adalah tensimeter lah gampangnya ya. Learning outcome-nya adalah kita kenal bagaimana cara kerjanya dari sphygmomanometer atau tensimeter itu. Nah, bentuknya seperti ini, yang manualnya mungkin kalau kita pergi ke beberapa rumah sakit sudah bentuknya digital ya, yang kita tinggal memasukkan lengan saja, kemudian semuanya bisa terukur dengan baik. Nah, kalau ini yang analog. Nah, kenapa kita perlu pelajari? Karena basically alat digital pun itu mengadaptasi si analognya ini. Tapi karena sekarang serbanya era digital, kalau kita masih pakai yang seperti ini itu kan kita harus mencatat tuh. Begitu kita ukur kemudian kita catat. Itu resiko pencatatan bisa jadi salah. Kemudian ini menggunakan metode pendengaran. Nah, metode pendengaran juga bisa jadi salah, makanya banyak tensimeter yang sekarang beranjak ke digital atau otomatis, jadi sudah tidak pakai pendengaran, tapi konsepnya tetap sama seperti yang analog. Nah, kalau teman-teman mengetahui ketika nurse atau siapapun mengukur tekanan dari teman-teman itu kan ada namanya sistole dan diastole. Nah, itu sebenarnya menggunakan teknik pendengaran atau
auskultasi. Jadi nanti kita mendengar kapan dia bunyi denyutnya hilang dan juga kapan bunyi denyutnya kembali lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti menggunakan metode suara. Nanti kan pertama tekanan tekanan darah yang dililitkan di lengan itu kan akan menggembung. Menggembung itu kan sampai keras itu sampai dengan anggapan seluruh pembuluh darahnya itu tergencit. Tidak ada aliran darah lagi. Itu berarti sampai dengan tidak ada suara lagi yang terdengar di stetoskop. Kemudian nanti akan dirilis pelan-pelan, kemudian sampai aliran darahnya kembali normal atau tidak terdengar suara lagi. Jadi nanti terdengar suaranya ada di tekanan setengah ya, tekanan setengah. Pertama kali dia mengeluarkan darah kembali setelah tergencit itu. Nah ketika dia si rubber cuff ini dia sampai maksimal yang sampai paling kencang, itu nanti arteri akan tertutup. Kemudian ketika dirilis, nah nanti yang terdengar pertama kali adalah aliran darah yang pertama kali itu adalah nilai dari ini. Kemudian ketika benar-benar tidak ada suara, itu berarti dia sudah mengalir sempurna, itu adalah diastolinya. Jadi ini sistole kalau nggak salah ya, ini diastolinya. Nah itu menggunakan namanya bunyi Korotkov, yaitu bunyi suara dengan frekuensi rendah yang berasal dari pembuluh darah. Nah kalau kemarin teman-teman praktikum berasal dari rongga dada atau toraks, kalau ini bunyinya berasal dari pembuluh darah. Namanya bunyi Korotkov. Nah bunyi Korotkov ini ada sebanyak 5 tahap. Dari silence itu berarti benar-benar tidak ada suara, itu kita menghitung sistolik yang 120 tadi ya. Kemudian ada tapping sound, kemudian ada soft swishing sound, kemudian ada creep sound, blowing sound, kemudian silence itu adalah diastolik tadi. Jadi ada 5 tahap di sini. 5 tahap. Nah, ini pun akan dijadikan basic dari yang digital itu tadi. Jadi walaupun sudah beralih ke digital tapi tetap konsepnya kurang lebih sama. Nah, jadi dari sinyal suaranya seperti ini, mulai dari silence, kemudian ada suara sampai dengan silence lagi. Ini ada beberapa jenis Korotkov-nya dari yang 1 sampai dengan 5. Nah, sekarang sudah upgrade ke hybrid dan juga sudah menggunakan yang digital ya, benar-benar purely digital. Nanti tinggal memasukkan tangan saja kemudian langsung terukur otomatis. Nah itu perbedaannya adalah untuk menghilangkan kekurangan dari si yang manual tadi. Nah bagian-bagiannya ada mangset sama ya, perangkat memompa, kemudian katup lubang udara, nah ada transducer, tekanan yang menerima tekanan dari kantung udara dan menghasilkan sinyal listrik yang mewakili tekanan ini. Kemudian ada saklar, kemudian layar elektronik, kemudian simulasi kolom pengukuran air raksa yang sama seperti konvensional, dan ada layar elektronik untuk menampilkan hasil sistolik dan diastolik, dan juga sirkuit listrik. Kurang lebih seperti ini rangkaiannya dari sensor, kemudian dari cuff-nya, from cuff, sensor, kemudian nanti ada analog filternya, kemudian iya seperti ini. Jadi basically dia sama, menggunakan metode yang sama dengan Korotkov tapi dibentukkan dalam sinyal digital. Nah kenapa harus dibuat seperti itu? Karena kalau kita lihat banyak celah human error ya dengan menggunakan metode pendengaran itu. Karena sebenarnya kalau tekanan daerah itu kan berbeda dengan diagnosis paru. Kalau diagnosis paru kan setelah didengarkan harus ada pengambilan keputusan. Maksudnya apakah dia merupakan penyakit batuk kering ataupun penyakit pneumonia ataupun yang lainnya, itu kan harus ada pengambilan keputusan. Tapi kalau ini adalah suara yang
akan sama saja terdengarnya. Namun, batasnya kan adalah suara silence dan suara silence lagi. Nah, itu yang harus didengarkan yang akan menjadikan hasil dari pengukurannya, seperti itu. Jadi tidak ada pengambilan keputusan seperti mendengarkan bagian toraks, seperti itu. Kelebihannya, keakurasiannya sama dengan, tensimeter, akan lebih mudah menggunakan karena, dia tidak perlu konsentrasi untuk mendengarkan suara aliran darah. Mudah-mudahan kalau kita jadi luring, kita coba mempraktekkan ini, kemudian memanfaatkan kalian, operator untuk mengidentifikasi Korotkoff, menghilangkan beberapa bias, penggunaan merkuri juga dalam mengukur tekanan darah, kemudian membaca kolom mudah dipahami dan dapat disimpan dalam bentuk elektronik. Nah, kalau misalnya yang, manual atau konvensional itu kan kita catat tuh. Tapi kalau yang ini bisa kita record dan nanti di-download dalam bentuk digital. Nah, ini kekurangannya sebenarnya kalau dilihat dari kekurangan, apapun yang menggantikan orang memang pasti ada kurangnya ya, tapi dia biasanya lebih stabil. Kalau human error itu kan biasanya permasalahannya adalah kondisi orangnya tidak sama. Jadi orangnya tidak sama, kondisinya tidak sama, maka hasilnya bisa jadi berbeda-beda. Tapi kalau kita membuat sebuah alat yang menggantikan sensor manusia, ya nanti kelemahannya adalah tidak sesensitif manusia. Gitu. Habis seperti itu. Nanti respirator mungkin akan dimasukkan ke bab setelah UTS karena saya pikir nanti akan banyak sekali. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya untuk materi yang sekarang. Nanti kita akan lanjutkan ke materi ke diskusi dan juga presentasi melalui Gmeets yang saya atur. Nanti kita akan bahas juga kisi-kisi untuk UTS, apa saja yang teman-teman perlu pelajari. Semua sih sebenarnya. Jadi silakan apa namanya disimpan PPT-nya untuk mulai dibaca-baca dari sekarang. Semoga lancar ujiannya. Terima kasih teman-teman.